Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali kepada sesi lanjutan kita terkait bagaimana kita belajar menulis karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, perkenankan saya, Nina Nisrina, sebagai moderator untuk memoderate proses berjalannya sesi ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, kita langsung saja masuk ke agenda kita, agenda utama kita, yakni sesi lanjutan terkait bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar, khusus pada topik pembahasan. Yang akan menyampaikan materi kali ini yakni Bapak Dr. Gunawan MPD. Kepada beliau, saya persilahkan. Oke, terima kasih Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf juga untuk teman-teman peserta maupun adik-adik mahasiswa, baik yang S1 maupun yang S2 yang mungkin akan bergabung di sesi ini. Diskusi kita pada sore hari ini seperti tadi disampaikan oleh moderator Mbak Nina Nisrina, fokus pada bagaimana kita menulis pembahasan dalam artikel ilmiah. Mohon izin saya share screen. Oke teman-teman, Bapak Ibu Guru, teman-teman peneliti yang akan menyimak materi ini, baik yang bergabung di Zoom maupun nanti yang akan menyimak berikutnya di channel YouTube Indonesian Publication Center. Diskusi kita sore ini itu fokus pada bagaimana kita menulis pembahasan di dalam artikel ilmiah. Saya mohon izin menyampaikan beberapa bagian, mungkin sekitar 10-15 menit saja. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi, baik yang disampaikan secara online maupun yang bisa disampaikan melalui chat room ya. Pembahasan secara sederhana kita definisikan sebagai bagian di mana kita menjelaskan suatu permasalahan kepada orang lain, dalam hal ini pembaca. Apa yang dibahas di situ? Pembahasan itu berisi penjelasan. Penjelasannya terkait rumusan masalah penelitian kita maupun tujuan penelitian. Di beberapa jurnal atau di artikel-artikel ilmiah yang sudah terbit, ada bagian di mana pembahasan itu tidak kita dapatkan, tapi ada istilah diskusi di sana. Itu sebenarnya bagian yang sama, diberi istilah berbeda saja, karena pembahasan itu juga merupakan diskusi atas data yang telah diabstraksikan, kemudian penulis berperan melakukan interpretasi terhadap data yang telah diabstraksikan tadi. Di semua data yang kita dapat dari penelitian, baik yang kita observasi, yang kita wawancara, mungkin ada tes, pre-tes, post-tes, mungkin ada lembar kerja siswa, lembar kerja mahasiswa, itu semuanya dibahas di bagian ini melalui sudut pandang dan teori-teori yang kita gunakan. Ada beberapa cara kita menulis hasil dan pembahasan dengan benar. Yang pertama, kita menulis pembahasan itu sesuai dengan tahapan penelitian. Jadi, dibiasakan nanti kita menulis hasil maupun pembahasan kita itu sesuai tahapan-tahapan pada metode penelitian. Jadi, kita akan tulis secara berurutan, mana yang duluan kita dapat, itu yang duluan kita tulis. Bisa juga dikelompokkan sesuai urutan variabel penelitian kita.
Kemudian data pembahasan yang akan kita tampilkan maupun hasilnya itu harus autentik. Jadi berbasis pada data, tidak boleh ada yang dibuat-buat, tidak boleh ada yang asal-asal saja kita pasang. Nah, di bagian ini juga perlu ada deskripsi sebab akibat, kenapa dia berhasil, kenapa dia tidak berhasil, kenapa tinggi, kenapa rendah, seterusnya. Jadi pada beberapa bagian, karena data kita mungkin banyak, ada bagian-bagian yang perlu ditampilkan dalam bentuk yang lain, maka diperlukan ilustrasi-ilustrasi, baik yang berupa tabel maupun gambar. Ya, di bagian kedua, kita akan menyajikan hasil penelitian kita itu dalam bentuk tabel atau gambar. Ini ada contoh gambar, grafik di situ. Jadi kalau misalkan ditayangkan dalam bentuk angka, tentu tidak menarik dilihat. Jadi karena kita sudah buat dalam indikator-indikator, ini diambil contoh, ada beberapa indikator, itu dibandingkan, yang skornya berapa, dan seterusnya. Itu nanti bisa kita lihat pada beberapa tampilan artikel-artikel yang sudah terbit. Di bagian ini, teman-teman, Bapak Ibu guru maupun peneliti yang bergabung, ketika hasilnya berupa data, ada angka-angka, ya, kita akan sajikan dalam bentuk tabel, dan kita akan buat sesederhana mungkin sehingga orang mengerti apa yang sedang kita tulis. Di adapun hasil, jika dia berupa data non-statistik misalnya, maka kita akan tayangkan dalam bentuk gambar. Jadi penyajiannya kita akan atur sedemikian rupa sehingga rinci dan mudah dimengerti oleh pembaca, dan tentu dalam bagian tabel maupun gambar itu ada analisis-analisis yang pastinya punya makna tersendiri. Jadi ada makna masing-masing. Kenapa kita buat tabelnya seperti itu, kenapa gambarnya seperti itu. Termasuk yang sering kami temukan baik mahasiswa S1, S2 maupun di tulisan beberapa naskah yang sudah dikirim ke kami, ada yang menulis tabel dan ada juga gambar tentang hal yang sama. Ini tentu tidak efisien. Kita boleh memilih yang bentuknya tabel saja atau gambar saja untuk hal yang sama. Jadi tidak perlu dua-duanya disertakan. Kemudian yang ketiga, kita akan menulis pembahasan itu secara lengkap, sistematis, ada urutannya, tadi sempat disinggung. Tidak boleh dibuat asal-asalan. Sedapat mungkin kita lengkapi data kita, dan data itu didukung rujukan-rujukan penelitian lain yang relevan. Kita akan buat secara maksimal interpretasi semua kemungkinan yang terjadi. Ini kenapa tinggi, kenapa rendah, kenapa rata-ratanya seperti itu, kenapa indikator ini lebih tinggi dari indikator yang lain. Itu kita akan bahas secara lengkap, kita bahas secara jelas sehingga orang-orang, teman-teman kita, atau mungkin murid kita, teman-teman guru atau dosen atau mahasiswa yang membaca itu bisa mengerti apa yang kita tulis atau apa yang kita hajatkan dari apa yang kita sampaikan itu. Kemudian pastinya di dalam penelitian itu ada keunggulan-keunggulan, ada novelty, ada kebaruan. Itu juga kita akan sampaikan di bagian pembahasan. Jadi apa lebihnya penelitian kita dibanding penelitian orang lain, apa barunya penelitian kita dibanding penelitian orang lain, dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin termasuk penelitian kita sendiri ya, yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ada banyak hal-hal penting lain mungkin dari penelitian yang tidak terpikir sebelumnya, itu juga bisa disertakan di bagian pembahasan ini. Kemudian yang keempat, di dalam pembahasan itu kita harus menyertakan jurnal pendukung, jadi artikel-artikel yang sudah terbit oleh peneliti-peneliti lain tentang variabel penelitian yang sama dengan kita. Kita bisa merujuk jurnal nasional maupun internasional, jurnal internasional maupun internasional bereputasi,
kita juga perlu penjelasan kenapa jurnal yang kita rujuk itu kita perlukan untuk memperkuat argumentasi kita terkait data yang tadi sudah kita dapat di bagian awal. Kemudian penelitian-penelitian lain yang kita ambil ini bisa dijadikan bagian penjelasan yang menunjukkan adanya hubungan antara apa yang kita rujuk dengan apa yang sudah kita lakukan dalam proses penelitian kita. Kita juga bisa menggunakan jurnal-jurnal pendukung itu, artikel-artikel yang sudah terbit, untuk menjadi perbandingan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang lain yang sudah terbit tadi, bagaimana posisi penelitian kita dibanding penelitian mereka, apa lebihnya penelitian kita dibanding mereka, dan seterusnya. Ini perlu dibahas di bagian pembahasan. Itu kenapa kita butuh rujukan jurnal-jurnal pendukung yang lain. Kemudian yang kelima, di dalam pembahasan sebaiknya kita menghindari menulis kesimpulan. Jadi boleh ada argumen yang mengarah ke kesimpulan, tapi jangan kesimpulannya ditulis di situ. Karena nanti kesimpulan itu ada bagian tersendiri. Jadi sebaiknya tidak ditulis secara langsung. Bisa di bagian akhir kita sertakan penelitian-penelitian lain yang mendukung temuan kita, atau penelitian lain yang kita lengkapi argumennya jika sebelumnya mereka tidak sampai pada hasil seperti yang kita dapatkan. Demikian teman-teman bagian pembahasan yang perlu kami sampaikan untuk menjadi bahan diskusi kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Gunawan MPD atas penyampaiannya terkait bagaimana menulis pembahasan yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui, dapat kita simpulkan yang paling penting adalah pada bagian pembahasan itu harus terurut secara sistematis berdasarkan pada metode penelitian yang dilakukan dan harus autentik, mengandung data-data dari penelitian. Yang paling penting ada rujukan terkait referensi baik nasional dan internasional, jurnal nasional dan jurnal internasional. Kemudian yang terakhir ada bagaimana membuat bagian penutup pada pembahasan yang tidak persis sama dengan kesimpulan, boleh mengarah pada kesimpulan tetapi tidak sama dengan kesimpulan. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, demikian bagian dari sesi kali ini, yakni bagian bagaimana menulis pembahasan dengan baik dan benar. Akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk menutup sesi ini dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gunawan atas materi yang disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sesi ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.